kelihatan nih jarang buka Quran dan daftar isi, masa Al-Baqarah lihat daftar isi nih. Nah, persiap. Dan ingatlah ketika Ibrahim tujuannya dengan beberapa kalimat. Salah. 275 Al-Baqarah. Ayo yang lain salah. Al-Baqarah 275. Lo mau buka Al-Quran? Ayo duluan. Orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang memasukkan setan lantaran terkena penyakit gila. Oke, bentar. Bapak Ibu, ada lihat orang yang punya hutang dikejar debt collector, stres kayak orang gila? Persis sama di Al-Quran barusan disebut, betul nggak? Itulah orang-orang yang punya hutang riba. Lanjutin Bu. Terus belum selesai sampai 280 terus baca dulu cepetan. Dorbesnya nanti. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Oke. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Oke. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan dan urusannya terserah kepada Allah. Terus Orang yang mengulangi atau mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. toh di sini masih ada yang punya hutang riba, mau jadi penghuni neraka kekal di dalamnya, sumonggo dilanjut ribanya. Udah itu aja, beneran Pak. Makanya mulai besok bagi yang masih hidup loh, tadi kan kalau Bapak Ibu meninggal dan masih punya cicilan hutang, habis di akhirat. Mumpung masih hidup, semua aset Anda jual, nolkan, minta pada Allah. Gak bakalan mati kok gara-gara kita gak punya hutang. Nanti ada kalimat yang bagus, lanjutin Bu sampai selesai, sampai 280. Terus lanjut. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Oh, apa kalimatnya? Mensuburkan. Sedekah. Di situ Allah mengharamkan riba dan mensuburkan. Itu kan riba kayak sedekah, betul nggak bahasanya? Makanya kalau Bapak Ibu besok mau beli Avanza 100 juta, jangan doa ya Allah berikan mobil Avanza. Itu dikabulin tapi cicil 3 tahun. Pak ya Allah kabulkanlah berikan beli Avanza cash BPKB atas nama pribadi. Nah betul, yang benar itu doa kayak gitu. Terus sekali lagi habis doa, cek di rekening ada di 10 juta tambah. Nah, sebagai pancing, sedekah itu 10 juta. Itu yang disebut mengharamkan riba dan mensuburkan. Jadi kalau kita mata duitan, biasakanlah mau beli apa 10% sedekah itu. Oh, cakep Bapak Ibu. Insya Allah kalau itu jadi habit kebiasaan umat Islam, insya Allah setannya stroke. Lanjut. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman mengerjakan amal soleh, mendirikan salat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Terus. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Oke, terus. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut. Terus. Jika kamu orang-orang yang beriman. Terus. Maka jika kamu tidak meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Terus, bentar. Bapak Ibu ada yang berani melawan Allah tak? Kalau kira-kira mau nantang silakan. Nah, segitunya itu. Barang siapa yang ngulangi. Itu bahasa kerennya umum makan perang. Masa kita mau lawan perang kalau sudah ada kemungkinan enggak? Kalau nggak mungkin udah pustus dengan riba. Lanjut Pak. Terus. Dan jika kamu bertobat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu. Ya. Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya atau dirugikan. Oh iya. Terus. Dan jika orang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan sebagian atau semua utang. Itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Oke, kasih dompetnya. Saya mau nanya yang di sini. Cung, yang hari ini punya hutang belum lunas. Bukan. Orang lain yang punya hutang pada Anda, Cung. Nah, berapa Mas? Hah? 1 juta. Kalau kecil, Pak, berapa Pak? 150. Ada yang lebih gede lagi?
Berapa? 450. Ibu-ibu berapa? Hah? 460. Kayaknya lebih gede. Ada yang lebih gede lagi? Berapa ibu? Waduh, 2 juta mah kecil. Ada lagi? Bapak-bapak, tadi yang bapak berapa pak? 30 juta. Sekarang saya mau nantang, siapa yang panitia? Cung, yang hari ini sesok mulai bismillah detik ini ada orang lain berhutang pada Anda, siap Anda ikhlaskan? Nih, door prize-nya. Saya cari yang ikhlas aja, jangan dipaksa demi door prize. Komitmen loh, nih kasih. Itu tuh ibu di pojok. Ibu hutangnya berapa orang lain ke ibu? Bervariasi Pak, macam-macam. Ibu mau semuanya siap diikhlasin? Siap Pak. Oke, totalnya kurang lebih berapa? Enggak sampai. Kenapa? Cuma sekitar 200-an. Gak apa-apa. Enggak, yang penting mau ikhlaskannya. Tapi ibu masih buka Qurannya? Masih buka Qurannya? 280. Coba dibaca ulang, kita biar kaji. 280, coba. Dan jika orang berutang itu dalam kesempitan, terus Dan jika orang berutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. stop, biar saya jelasin dulu. Kalau Bapak Ibu ada orang berutang kepada Anda, sebenarnya utang itu, uang itu bukan untuk Anda, tapi orang yang Anda pinjamin. Hakikatnya, Anda sebagai objek yang Allah puji, paham? Jadi Anda mungkin sekarang mau nagih pakai golok pun di dadanya nggak ada duitnya Pak. Mau pakai cara apapun nggak akan keluar tuh duitnya. Tadi sekali lagi, Bapak Ibu tetap tagih, tapi catatan beri waktu 40, 80 sampai 180 hari. Ini versi saya, terserah Anda. Tapi sekali lagi Pak, mulai besok saya tetap tagih dengan catatan, tapi mau saya kontrol salat Anda, duha, tahajud dan sebagainya. Paham ya? Jadikan adalah ladang mereka, itu ladang amal kebaikan untuk mengingatkan dekat pada Allah. Urusan hasil bukan urusan Anda, urusannya Allah. Karena itu rezeki bukan milik Anda, titipan. Makanya kalau yang benar itu, ya Allah, setiap dapat rezeki kau sudah menitipkan padaku. Ujung-ujung ada orang pinjam, emang orang pinjam semua atas izin Allah kan? Nah makanya kalau Bapak Ibu sebelum ngasih pinjaman doa dulu. Ya Allah, ada orang datang, kan nggak mungkin ujung-ujung datang semua atas izinmu. Kalau ini memang izinmu dan ini memberikan kemudahan, kelapangan rezeki, mudahkanlah, kuatkanlah iman kami. Udah dong kasih. Terus Bu, lanjutin. Dan menyedekahkan sebagian atau semua utang. Itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Kalimat terakhir Pak, jika kamu sebagian atau semuanya. Saya catat Ibu yang baru. Ibu siapa namanya? Dini. Ibu Rini. Bu Dini. Bu Dini, saya doakan tatkala ikhlas. Ada syaratnya Bu ikhlas. Ibu ajak suami nggak ke sini? Lagi sakit. Oke. Nanti bincang dengan suami. Karena syarat untuk mengikhlaskan itu harus dengan pasangan Anda. Setelah Bapak diskusi, oke ACC, berangkatlah kepada orang selagi tahu alamatnya. Datangi satu-satu dan Ibu tugasnya bukan lagi datang minta maaf, sekaligus juga mohon doa supaya saya dimudahkan. Tatkala ada ijab, ada saksi di situ, Bapak Ibu, Anda sudah ditunggu tuh rezeki. Insya Allah 2 miliar masuk ke rekening Anda dengan caranya Allah. Kalau Bapak Ibu kenapa masalah belum beres hari ini? Karena Anda belum ikhlas. Tiap hari ini Allah kasih rezeki kepada Bapak. Cuma kenapa gini, kenapa gitu? Nah karena belum ikhlas. Kalau Anda ikhlas, Allah turunkan tuh rezeki dari arah yang tadi sangka-sangka. Ya, bapak-bapak, siapa yang mau ikhlas? Ya tantangan. Saya bukan nyuruh, ayo masih berat. Ibu siap? Nih, kasih door prize saya panitia biar cepet. Nih, kasih yang angkat tangan, catat namanya. Nih, ada tadi ibu lagi, satu lagi. Siapa lagi? Bawain itu panitia door prize, bawa sini semua biar cepet. Siapa yang cuma yang ikhlas-ikhlas aja deh. Ini bukan ikhlas demi door prize loh, jangan loh. Bahaya nanti. Ada lagi yang ikhlas? Yang ikhlas aja. Ada? Ada? Oh, banyak. Kalau udah ikhlas ya banyak banget nih. Ntar bagi-bagilah. Tapi beneran loh Pak, ikhlasnya. Yo, silakan panitia yang lain bantu ke depan. Nih, bagiin. Yuk, biar cepet. Yuk, tuh yang ngacung-ngacung aja. Itu bawa semuanya. Pak, yang ngacung-ngacung kasih. Hah? Udah, cuma di situ aja. Oke, tuh yang ngacung. Ada lagi?
Oh, itu langsung ke sana aja Bu, bagi. Biar cepat. Tuh, yang langsung di belakang. Beneran punya utang nggak? Pokoknya tanggung jawab ya. Allah udah kata tuh yang belum dapat ngacuk aja nanti biar dikasih yang belum dapat door prize-nya. Masih kurang? Silakan. Gue pulang bawa sakarung door prize ini. Itu masih ada yang belum Pak, ini banyak banget nih. Nih bagiin aja. Ini bawa ke belakang nanti kalau ada yang door prize tinggal bagiin, beres. Nah, seperti situ. Sini aja jangan terlalu. Nah, di sini aja. Tipenya di sini biar nggak kelihatan jualan. Nah, itu bantal bayi, mas, bantal bayi. Buka dulu. Ini di situ aja nanti tinggal panitia yang bagiin, jangan di depan saya. Di situ aja tuh, enggak semuanya di samping aja, bawa ke samping. Nanti panitia tinggal bagiin. Nah, di situ aja di situ, biar nanti tinggal bagiin. Sudah dapat semua? Wih, tuh bawa aja ke belakang, ayo cepetan. Kasih, serapakat dulu, itu mata duitan tenang. Bener mau ikhlasin nggak? Iya bener loh, tak doain lah. Bapak Ibu, coba bayangkan kalau ada gerakan ikhlasisasi, enak nggak? Bapak punya hutang sama ini sama ini. Hari ini berkomitmen lunas, Indonesia lunas, bener nggak? Iya keren. Makanya Bapak Ibu, kalau punya gerakan saling mengikhlaskan enak. Karena Bapak punya hutang sama ini punya ini sama ini. Kalau ikhlas semua beres urusan, gitu. Termasuk Indonesia hutang sama Amerika, ya Allah Amerika lunasin, udah. Indonesia ikhlas deh, gak usah dibayar, enak deh. Mulai dari anda mengikhlaskan orang lain. Wis cepetan panitia biar cepet. Ayo nanti habis waktu kasih door prize. Lanjut tentang bab riba. Riba itu diawali dari sini. Contohnya kalau Bapak Ibu punya hutang 1 miliar, hitungannya oleh KPR jumlah pokok 1 miliar, bunga 13%, selama 15 tahun angsuran per bulan sekian, maka Bapak Ibu bunganya sekitar 1,2 M. Kita lihat. Jika 1 dirham kurang lebih 70, 1 M bagi 70 sama dengan 18.000. Intinya dosanya sehari 119 kali berbuat zina. Dan jeleknya Bapak Ibu, kalau riba itu ngalir online terus. Selagi Bapak nggak lunasin, ini kalau udah ngebentuk datang, itu akan hari dalam kehidupan Anda. Pasti. Jadi kalau Bapak Ibu pernah ketipu, kemalingan, omset turun, Anda punya karyawan maling duit Anda, itu ada akibat dosa keburukan kita. Anak bermasalah, bukan anak yang bermasalah, dosa orang tua yang bermasalah. Cek. Jadi kita udah benerin, anak kita nenek nggak bisa. Itu cara Allah negur lewat perantaraan anak, lewat perantaraan istri. Udah. Pokoknya Bapak Ibu, kalau Anda hadapi, mengalami keburukan dengan siapapun, langsung Anda ngaca, cek dosa apa ya? Dosa apa? Cek ke situ. Jangan menyalahkan orang. Itu cara mengevaluasi, cara bermuhasabah. Semakin Anda memperbaiki diri Anda, memantaskan diri, insya Allah beresin semua masalah di dunia. Itu aja simple kalau tahu ilmunya. Rasulullah melaknat pemakan riba, orang rentenir, nasabah, pencatat riba, orang soksit, dan mereka mengatakan adalah sama. Nah pertanyaan gini Bapak Ibu, adakah yang hari ini orang yang masih kerja di Bangkon, gak usah ngacu, gak usah. Kalau ada, mulai ini, tolong besok Anda habis gajian berhenti. Wis, jangan wis. Ya kalau masuk surga, kalau masuk neraka ya monggo dilanjut. Saya beritahu Bapak Ibu, ini kalau Anda ingin tahu masa depan Anda khusus, coba yang masih karyawan, angkat tangan. Pengusaha semua, ayo angkat tangan. Yang masih karyawan, alhamdulillah. Tolong mulai besok habis gajian keluar, berhenti dan jadilah pengusaha. Nah iya toh. Yang karyawan, bener nih. Bapak ingin tahu nggak masa depan Bapak 20 tahun ke depan? Gampang, gak usah jauh-jauh. Caranya gini, kalau Bapak Ibu ingin melihat masa depan Bapak, taruhlah Bapak kerja di bank. Bapak jadi Anda baru marketing nih. Anda pingin jadi apa? Pingin jadi seorang direktur di bank, itu gampang. Nggak usah ngotot-ngotot, Bapak lihat dulu.
Siapa yang paling lama kerja di perusahaan itu? Cek, taruhlah namanya Pak Rudi. Maaf kalau ada Pak Rudi, ini contoh. Pak Rudi, tolong lihat main ke rumahnya. Rumahnya kayak apa? Cek mobilnya kayak apa? Terus kalau perlu lihat keluarganya, sama cek kadar stresnya, kadar bahagianya. Cek dia sering nggak sholat tepat waktu. Kalau perlu cek dosanya sekalian, kalau perlu cek banyak hutangnya apa enggak. Paham? Kalau Bapak Ibu ingin 20 tahun kemudian seperti apa, Bapak Ibu persis seperti orang itu. Paham? Itu aja nggak usah jauh-jauh. Jadi kalau Bapak Ibu ingin seperti apa, persis copy pastenya Bapak itu. Paham? Jadi sekali lagi Bapak Ibu, sebelum Anda melanjutkan kerja di perusahaan itu, Bapak ingin ngotot, maaf Bapak Ibu, jangan sampai Anda kerja itu hanya demi gaji dan uang. Kalau Bapak Ibu hanya yang penting gue dapat gaji, tak jamin Bapak Ibu nggak akan ketemu namanya masa depan. Kalau hanya yang penting, nah itu cuma untuk makan. Kita bukan bicara makan, tapi bicara berkah, bicara akhirat, itu yang paling penting, ya. Dan Bapak Ibu yang kerja di bank, percaya tidak percaya, jadi sekali lagi yang berbau finance itu. Saya kemarin di Bandung luar biasa. Di acara ini ternyata ada ketua debt collector ngikut dan tobat sekarang gabung PPMI. Lebih parah Bapak Ibu, habis gabung PPMI istrinya malah minta cerai. Aneh saya itu. Ada apa? Kita aliran ISIS atau apa? Ngisis yang ada. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Di situ banyak orang berubah hidupnya karena dia memutus dosa. Itu yang paling penting. Saya sedikit sharing, ada kepala cabang salah satu bank di Jogja sekarang anggota PPMI. Dia berhenti sebelum pensiun. Loh kenapa Bapak Ibu? Ternyata setelah berhenti pensiun, dia apa yang terjadi? Kenapa Bapak berhenti? Alasannya satu, setiap 2 minggu dia dapat kiriman email. Apa isinya? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Loh kok bisa? Karena dia stres. Bapak Ibu, percaya tidak percaya, besok Anda hari Senin, habis maghrib Anda jalan-jalan ke bank, cek dia udah pulang atau belum, tak jamin belum. Betul nggak? Mereka pagi, siang, malam untuk apa sih? Dan lihat Bapak Ibu yang kerja di bank, finance, silahkan Anda buktikan. Karena saya tiap hari ngurus orang-orang bermasalah. 1 bulan Anda gaji, kalikan 1 tahun, kalikan berapa lama Anda kerja di bank. Tolong dijumlah. Terus Bapak Ibu, dalam Anda sekian tahun kerja di bank, total pengeluaran Anda berapa? Cek kira-kira banyak pemasukan apa pengeluaran. Tak jamin banyak pengeluaran. Kemarin itu di Jakarta, waktu di JDC atau apa, bapak-bapak di pojok satpam bank, Pak, saya konsultasi lagi biar yakin, kira-kira saya perlu berhenti atau tidak. Seputusan di Bapak, saya nanya, Bapak selama kerja di satpam bank, kira-kira banyak sialnya apa beruntungnya? Oke, sialnya. Baru dia dapat gaji, ketipu lagi. Dia bisnisnya multi level juga satpam itu. Apa yang terjadi? Habis terus. Lah sekarang saya nanya, Bapak pingin masuk neraka apa surga? Ya surga. Ya udah berhenti, cari profesi lain ya, halal dan berkah. Ingat Bapak Ibu, bisnis itu bukan bicara Anda dapat duit, tapi yang terpenting adalah dari dapat duit Anda halal apa tidak, dosa atau tidak, itu yang paling penting. Karena di akhirat bukan, besok di akhirat ada ditanya, Bapak kerja di mana? Gaji berapa? Nggak ada. Tapi pertanyaan, tak kalau Anda kerja sering nggak salat 4 waktu, ada nggak zakat malnya, ada nggak sedekahnya, selama kerja Anda banyak istighfar nggak, Anda bisa bahagiakan anak yatim apa dan orang tua Anda. Itu pertanyaan di akhirat yang berbau aktivitas ruhani. Terus ghibah, sepalsu, membunuh dan sebagainya. Yuk kita lihat contoh ghibah. Matiin lampu. Nah, kita lihat contoh ghibah ini, ibu-ibu ya. Hati-hati, dosa ghibah ini dosa yang pokoknya tenang. Hari ini dapat job gede banget, bikin Mas Ayu batal puasanya. Halo Mel. Lu tau gak sih, si Vina siang-siang puasa-puasa kerjanya gosipin orang terus. Batal keles. Hah? Puasa-puasa gosip? Iya. Terus makan es krim aja sekali ya. Ya elah Bo, si Vina tuh kalau gak gosip seharian aja, bibirnya sariawan 12 lubang. Dan dia kalau udah gosip bisa dari imsak sampai buka. Ih, jangan sampai ya Bo, kita puasa-puasa gosipin orang. Ogah. Lo kenapa sih, Kak?
gosipin orang pahala melayang. Setan iso komplain yo. Dahsyat. Aduh. Oke, saya tambahin. Ini contoh kalau kita selalu berburuk sangka. Ini bedanya kalau hidup selalu banyak berburuk sangka terhadap keadaan. Ini seperti Bapak Ibu yang selalu menolak keadaan yang buruk-buruk. Bawane, pergi. Aku nggak suka orang gila. Stres tiap hari, persis. Bapak Ibu lihat keadaan yang buruk-buruk, stres mulu tiap hari. Pergi kau, aku rak sudi kamu di sini. Oh, ikut makan ceritanya. Oh, sampai diusir kayak gitu gara-gara bau pesing. Pergi, ngapain kamu di sini? Bau pesing ini. Ini anaknya kenapa? Bapak yang kerjanya marah-marah melulu tiap hari. Lihat Pak, hari keempat orang ini udah nggak ada, hilang. Lama-kelamaan yo kangen juga gitu. Kok nggak ada lagi? Dilirik, nggak ada lagi. Kemana? Kanan kiri, siapa tahu di ruko lain. Orang itu udah pergi jauh. Ya lihat CCTV-nya. Kok tumben ya orang ini nggak ada. Kita lihat apa yang dia lakukan. Inilah perilaku kita Bapak Ibu tiap hari, selalu berburuk sangka kepada Allah. Dia ngecek, ya Allah, aku suka. Bapak Ibu coba kalau lagi emosi, kita disorting, ya Allah, perilaku kita ini buruk sekali, jelek sekali. Suka marah, suka buruk sangka dengan keadaan. Bapak Ibu ternyata dia orang baik. Kalau malam jaga ruko itu kayak satpam, bahkan bersihin tuh ruko. Ada orang minta-minta, ganggu, suruh pergi. Dia yang jaga setiap malam. Cingin, pergi. Nah, dikira dia yang ngencing pada orang lain. Itu pinta kita nih. Ini jeleknya kita selalu berburuk sangka. Nah, ini ada yang maling sampai dia demi ruko itu dia jaga sampai dia mengorbankan nyawanya.
Bapak Ibu, Anda ingin tahu masalah Anda, mau beres masalah, hidup Anda seperti secangkir kopi. Kita lihat videonya seperti ini. Ada seorang para pengusaha yang dulu dia mahasiswa, dia silaturahmi ke dosennya. Dan tatkala ke dosen datang, si dosen itu menyediakan kopi dan berbagai macam bentuk kopi. Terjadi diskusi, macam-macam nih, ada yang porselen, plastik, gelas, dan kristal. Ini adalah wadah, dan itu suruh memilih. Tampak mahal dan sangat indah. Lalu profesor mempersilahkan mereka menuangkan sendiri kopi-kopinya. Itulah hidup Anda Bapak Ibu. Setiap orang sudah mendapat kopi, lalu profesor berkata, coba kalian perhatikan, semua cangkir yang tampak mahal itu atau indah telah kalian pilih. Pasti kita memilih cangkir yang baik-baik, tapi kini tinggalkan cangkir yang polos yang dari plastik. Memang rumah kalian mengambil itu. Disitulah sumber daripada stres. Sadarlah cangkir itu tidak akan meningkatkan kualitas kopinya, dan hanya menjadikan lebih mahal dan lebih banyak hal yang mahal, membuat kita melupakan apa yang sedang kita nikmati. Sama dengan Anda Bapak Ibu. Hari ini ada yang kesini naik mobil, ada yang kesini naik motor. Itu seperti ini hidup Anda. Anda mau bersyukur nggak dengan Anda yang Anda tumpangi hari ini? Itu aja kuncinya. Semua kalian saling melirik cangkir yang satu sama yang lainnya. Lihat, cangkir ini mungkin kalau bahasa orang ini rumput tetangga lebih hijau gitu kan. Kita renungkan kehidupan itu adalah kopi. Profesi, uang, jabatan dalam masyarakat itu ada sebuah cangkir-cangkir yang ada. Nah ini hidup kita, jabatan kita, ada yang pengusaha, politikus. Cangkir ini adalah sarana untuk hidup. Jadi cangkir tidak berpengaruh kepada apa-apa, tidak pula mengubah kualitas hidup kita, tapi yang mengubah adalah diri kita sendiri. Hanya terpusat pada satu cangkir, kita lupa menikmati kopinya. Yang terpenting adalah kualitas dari kopinya. Nikmatilah aroma sedap kopinya. Bukan pada cangkirnya. Orang paling bahagia bukan yang memiliki segala sesuatu yang terbaik, melainkan mereka yang merupakan yang terbaik atas segala sesuatu. Ini kalimat bagus kan? Segala sesuatu, dan hiduplah bersahaja. Mencintai dengan tulus. Nah, kalau Bapak Ibu banyak dosa ini, dosa itu, dosa ini, dosa itu, caranya gimana? Perbanyaklah istighfar. Hidup Bapak Ibu persis hari ini yang punya banyak utang kayak gini nih. Ini hidup Anda Bapak Ibu dulu. Ini adalah gelas, ibaratkan Anda bayi menjelang dewasa. Nah, terpepes. Nah, lihat tetesan ini adalah dosa Anda. Maksiat, bohong, nipu, riba, mulai dewasa Anda mulai banyak dosa. Lihat, ini dosa. Ini dosa Anda